Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab yang Bu Guru sampaikan pada kesempatan ini masih materi yang kedua, yaitu materi tentang yaumiyatuna, aktivitas kita sehari-hari di rumah maupun di sekolah, yang di dalamnya mempelajari pola kalimat jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan isim. Struktur penyusunannya atau struktur penyusunan jumlah ismiyah disebut dengan mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Kesimpulannya adalah jumlah ismiyah adalah pola kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada sama dengan subjek, khobar sama dengan predikat. Beberapa contoh yang sudah Bu Guru sampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, kita akan mengulas kembali, mempelajari kembali contoh-contoh pola kalimat yang terdiri dari mubtada khobar. Yang pertama, Ahmad ya'malul wajibal mansili. Ahmad sebagai, ini Ahmad sebagai mubtada atau subjek. Ya'malu sebagai khobar. Al-wajibal mansili sebagai maf'ul atau objek. Nah, yang kedua, Fatimah tatbahur rusa. Fatimah sebagai subjek, tatbahu sebagai khobar, arruza sebagai maf'ul atau objek. Al-mudaris yashrohud darsa. Al-mudaris sebagai mubtada, yasrohu sebagai khobar, ad-darsa sebagai objek atau maf'ul. Nomor 4, Ibrahim yalngabu kurotal qodami. Ibrahim sebagai mubtada, yalngabu sebagai khobar, kurotal qodami sebagai maf'ul atau objek. Nomor 5, at-thalibu sebagai mubtada, yunadifu sebagai khobar, asnana asnana sebagai objek atau maf'ul. Kita pelajari lagi dari nomor 1. Ahmad Ahmad ya'malu al-wajibal mansili. Ahmad sedang atau akan mengerjakan PR. Ahmad adalah isim yang terletak di awal kalimat, disebut dengan subjek. Jadi Ahmad, Fatimah, Al-Mudaris, Ibrahim, dan At-Thalibu adalah isim yang terletak di awal kalimat, disebut dengan subjek. Begitu ya. Ahmad sebagai subjek, Fatimah juga sebagai subjek, Al-Mudaris sebagai subjek, Ibrahim sebagai subjek, At-Thalibu juga sebagai subjek. Karena isim-isim ini, Ahmad, Fatimah, Al-Mudaris, Ibrahim, dan At-Thalibu, isim-isim ini terletak di awal kalimat. Ya, dinamakan dengan subjek atau mubtada. Sedangkan yang kedua, ya'malu, tatbahu, yashrohu, yalngabu, yunadifu sebagai khobar. Khobar itu adalah pelengkap. Ya, kesimpulannya khobar itu adalah pelengkap dari mubtada. Isim itu jatuh setelah atau terletak setelah mubtada. Jadi isim itu terletak sesudah mubtada, dinamakan dengan khobar. Khobarnya ya'malu, tatbahu, yashrohu, yalngabu, yunadifu. Ya, ini sebagai khobar. Ya, khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada dan melengkapi atau menerangkan keadaan mubtada.
Ahmad ya'malu, Ahmad sedang mengerjakan. Mengerjakan apa? Mengerjakan PR. Al-wajibal mansili, tatbahu ruza, yashrahu darsa, ya kurotal qodami, atau asnana itu sebagai objek atau maf'ul dalam bahasa Arabnya yang artinya adalah yang dikenai pekerjaan. Ini yang terakhir ini ya, al-wajibal mansili, arusa, adarsa, kurotal qodami, asnana sebagai maf'ul atau objek. Nomor 1, Ahmad ya'malu wajibal mansili. Ahmad sedang atau akan mengerjakan PR. Ahmad sebagai mubtada, ya'malu sebagai khobar, al-wajibal mansili sebagai objek. Fatimah tatbahu rusa. Fatimah sedang atau akan memasak nasi. Nomor 3, al-mudaris yashrahud darsa. Bapak guru sedang atau akan menerangkan pelajaran. Ibrahim yalngabu kurotal qodami. Ibrahim akan atau sedang bermain sepak bola. Atolibu yunadifu asnana. Siswa itu akan atau sedang membersihkan gigi. Nah, itu adalah contoh-contoh pola kalimat jumlah ismiyah. Bu Guru ulas kembali, Bu Guru ulangi kembali bahwa jumlah ismiyah adalah pola kalimat yang terdiri dari mubtada, khobar. Mubtada adalah isim yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah isim yang terletak sesudah mubtada dan berfungsi melengkapi atau menerangkan mubtada. Ahmad sebagai mubtada atau subjek, ya'malu sebagai khobar, al-wajibal mansili sebagai maf'ul, Fatimah sebagai mubtada, tatbahu sebagai khobar, arusa maf'ul atau objek. Al-mudaris sebagai mubtada karena terletak di awal kalimat dan berupa isim. Yasrohu sebagai khobar, ad-darsa sebagai objek. Ibrahim sebagai mubtada, yalngabu sebagai khobar, kurotal qodami berkedudukan sebagai objek atau maf'ul. At-tolibu kedudukannya sebagai mubtada. Yunatifu sebagai khobar, asnana sebagai maf'ul atau objek. Itu adalah contoh-contoh pola kalimat yang terdiri dari mubtada sama dengan subjek, khobar sama dengan predikat. Kita bandingkan contoh jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Yang tadinya Ahmad, Fatimah, al-mudaris, Ibrahim, dan at-tolibu terletak di awal kalimat. Karena pola kalimatnya sudah berbeda, yaitu jumlahnya sudah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah pola kalimat yang terdiri dari fi'il. Fi'il adalah kata kerja dan fa'il adalah pelaku atau yang melakukan. Jadi yang nomor 1 Ahmad yang tadinya menjadi isim yang paling depan pada pola kalimat jumlah ismiyah, sekarang Ahmad menjadi pelaku atau yang melakukan di dalam pola kalimat jumlah fi'liyah. Ya'malu, tatbahu, yasrohu, yalngabu, yunatifu sebagai fi'il. Jumlah fi'liyah adalah pola kalimat yang terdiri dari fi'il. Fi'il kata kerja dan fa'il. Fa'il itu yang melakukan atau pelakunya. Ahmad, Fatimah, al-mudaris, Ibrahim, dan at-tolibu sebagai fa'il yang melakukan. Ini pada jumlah ismiyah berada di awal kalimat ya. Fatimah, Ahmad, al-mudaris, Ibrahim, dan at-tolibu berada di awal kalimat dan berkedudukan sebagai mubtada. Pada jumlah fi'liyah, Ahmad, Fatimah, mudaris, Ibrahim, dan at-tolibu sebagai pelaku atau fa'il. Ya'malu karena di sini ya'malu juga sebagai isimnya isim fi'il, kata kerja, maka ya'malu di awal kalimat. Dan polanya pola jumlah fi'liyah.
Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau pola kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul. Itu hanya pelengkap saja ya, fi'il dan fa'il. Al-wajibal mansili, arusa, adarsa, kurotal kodami, asnana sebagai maf'ul atau objek. Sama seperti pola kalimat yang terbentuk dari mubtada khobar. Al-wajibal mansili, mohon maaf ini Bu Guru menulisnya al-wajibal mansili sebagai objek, arusa juga sebagai objek, adarsa, kurotal kodami, dan asnana. Artinya sama. Ahmad sedang akan mengerjakan PR. Fatimah sedang akan memasak nasi. Bapak guru sedang akan menerangkan pelajaran. Yalngabu Ibrahim kurotal kodami. Ibrahim sedang akan bermain sepak bola. Atolibu, mohon maaf, yunatibu atolibu asnana. Siswa itu sedang akan membersihkan gigi. Kenapa sedang akan? Karena fi'ilnya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Ini ya'malu, tatbahu, yasrohu, yalngabu, yunatibu. Itu adalah fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari, diawali oleh salah satu huruf anita, yaitu ya, ta. Di antaranya huruf anita itu ya dan ta. Huruf anita adalah alif, nun, ya, dan ta. Ini sudah mewakili ya dan ta. Jadi fi'il mudhari itu mempunyai arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Sekali lagi Bu Guru mengulas ya, bahwa jumlah fi'liyah adalah pola kalimat yang terdiri dari fi'il, fa'il. Pada pola jumlah ismiyah, Ahmad berada di nomor 1, Fatimah, Mudaris, Ibrahim, dan Atolibu. Karena sebagai isim nomor 1 atau di awal kalimat. Sedangkan pada jumlah fi'liyah, Ahmad sebagai pelaku atau isim fa'il. Diawali oleh fi'il karena jumlahnya jumlah fi'liyah. Ya, ini masih sama. Ya, malu juga masih sama. Sama seperti jumlah ismiyah. Nah, itu salah satu contoh-contoh jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalian tinggal merubah saja yang tadinya di awal kalimat menjadi nomor 2 di dalam pola kalimat jumlah fi'liyah. Dan kalian tentunya harus memperhatikan bahwa jumlah fi'liyah adalah pola kalimat yang terdiri dari fi'il. Jadi fi'ilnya itu harus nomor 1 pada jumlah fi'liyah ya. Sedangkan pada jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu pelakunya harus nomor 1. Atau yang melakukan itu Ahmad itu harus nomor 1. Karena terdiri dari isim di awal kalimat. Isimnya isim, nama orang ini. Nama orang itu termasuk isim. Ahmad ya'malul wajibal mansili. Jumlah ismiyah adalah pola kalimat yang terdiri dari mubtada. Nah, bedanya dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ya'malu dulu karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, itu ya. Pola kalimat jumlah ismiyah yang tentunya kalian juga harus memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalian bisa membandingkan pola kalimat kedua jumlah tersebut. Itu yang Bu Guru terangkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materi yang sudah Bu Guru terangkan. Terima kasih atas perhatian kalian. Syukron kasiron ngala ihtimamikum. Masih tetap semangat ya kalian mempelajari, mengikuti pembelajaran daring berikutnya. Dan untuk minggu yang akan datang insya Allah Bu Guru sudah ganti atau sudah melanjutkan pelajaran ketiga yang berjudul Al-Hiwayah, hobi atau kegemaran. Oleh karena itu Bu Guru menyarankan, Bu Guru menghimbau
dalam pelajaran 1 atau pelajaran 2 kalian harus betul-betul memahami pola kalimat yang ada di pelajaran 1, pelajaran 2. Atau kalian juga tentunya hafal mufrodat yang ada di pelajaran 1 dan pelajaran 2. Karena itu modal utama untuk mempelajari pelajaran 1, pelajaran 2. Kalian harus sudah paham. Besok atau minggu yang akan datang kita sudah ganti, sudah melanjutkan ke pelajaran 3. Bila ada keterangan bu guru yang belum kalian pahami, boleh kalian tanyakan pada saat tatap muka ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.